Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmat dengan NIM 20011552012. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 materi sekaligus. Yang pertama, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang kelima, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Pertama, kita akan membahas tentang mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Sebelum tahun 1966, pendidikan agama Islam atau PAI di perguruan tinggi bukanlah mata kuliah wajib. Setelah berakhirnya rezim Orde Lama, dikeluarkan ketetapan MPRS yang menetapkan bahwa pendidikan agama wajib diajarkan di sekolah-sekolah mulai dari SD hingga di perguruan tinggi. Jika kita menelusuri sejarah perguruan tinggi di Indonesia, kita dapat menemukan adanya dua pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan bahwa PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara atau dalam hal ini perguruan tinggi wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan bahwa PAI tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Jadi negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Secara psikologis, ada dua manusia yang teis dan ada yang ateis. Artinya, secara konseptual, ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis atau ateis. Realitasnya, kelompok teis mengajak yang lain agar mentaati Tuhan. Sebaliknya, kelompok ateis mengajak agar manusia tidak bertuhan. Selanjutnya, bagaimana manusia bertuhan? Yang pertama, spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan kita sendiri. Tuhan menempatkan roh. Roh adalah suci yang berdiam di dalam hati, sehingga untuk merasakan kehadiran Tuhan maka berawal dari penyucian hati. Roh membutuhkan karakter yang terpuji. Nasib manusia ditentukan oleh karakter. Karakter dipengaruhi budaya, kebiasaan, sikap, dan paradigma. Selanjutnya, alasan manusia membutuhkan spiritualitas. Pada modernisasi dan globalisasi membuat ruang spiritual krisis dan akhirnya menghilangkan realitas ilahi, yang berakibat adanya kehampaan spiritual dan akhirnya tidak mempunyai pegangan hidup atau tujuan hidup. Maka dari itu diperlukan pelatihan jiwa atau olah pikir, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga. Syed Hasan Nasr menyarankan agar bertasawuf. Hal itu bersifat positif, dapat mengerem keegoisan dan dorongan hawa nafsu. Bagi mereka yang mempunyai kecerdasan spiritual, dunia merupakan pijakan untuk menunjukkan ke akhirat, bekerja lebih tulus dan jauh dari egois, memiliki integritas moral yang tinggi dan saleh. Selanjutnya, bagaimana Tuhan dirasakan? Manusia secara alami dapat merasakan hal gaib. Rohlah yang membuat manusia mengenal Tuhan dan kehadirannya. Dalam bagian otak dianggap terikat dengan kecerdasan spiritual.
Yang pertama, osilasi 40 Hz, kemudian melahirkan kecerdasan spiritualnya. Kedua, alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suara hati dan EQ. Ketiga, penemuan good spot dalam temporal di sekitar pelipis. Keempat, kajian somatic maker. Menurut Andrew Newberg dan Mark Waldman, manusia dilahirkan tidak membawa kepercayaan khusus kepada Tuhan. Sistem kepercayaan dibangun oleh gagasan yang diajarkan secara intens, sehingga tertanam secara neurologis di dalam memori dan akhirnya memengaruhi perilaku dan pemikiran. Bagaimana Tuhan disembah? Jadi manusia itu lemah, sehingga ia mencari pertolongan juga kepada kekuatan-kekuatan spiritual. Menurut pakar sosiologi, kebertuhanan manusia ada 3, yaitu animisme, atau semua benda memiliki roh yang dapat memberikan pertolongan. Kedua, politeisme, manusia mulai menyembah masing-masing Tuhan mereka. Yang ketiga, monoteisme, atau manusia mulai memiliki konsep Tuhan Esa. Bagaimana Tuhan dirasionalkan? Tuhan adalah pencipta dari alam yang menyedihkan, sebab pertama segala akibat yang dilihat. Allah adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu apapun untuk mengaktualkannya. Menurut Ibnu Rushd, argumen ini didasari oleh alam semesta yang mengikuti ayat-ayat Al-Quran, membuktikan Tuhan dengan 2 penjelasan. Yang pertama, fasilitas dibuat untuk kepentingan manusia dan menjadi bukti akan adanya rahmat Tuhan. Yang kedua, keserasian alam timbul karena ada kesengajaan dengan tujuan tertentu dan bukan kebetulan. Argumen manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang berkarakter atau berkebutuhan yang meyakini Tuhan sebagai sumber kebenaran. Selanjutnya, bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Yang pertama, kebahagiaan dalam perspektif Islam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik, bisa berhubungan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, ilmu dan hikmah adalah Allah. Sedangkan kitab Mizanul Amal Al-Ghazali menyatakan bahwa bahagia terbagi atas 2, yaitu hakiki atau kebahagiaan yang akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Yang kedua, majasi atau kebahagiaan duniawi, yaitu bahagia fana yang tidak abadi. Karakteristik hati yang sehat. Karakteristik hati yang sehat dibagi menjadi 7. Yang pertama, memikirkan masa depan dan akhirat. Kedua, selalu kembali kepada Allah. Ketiga, berzikir dan berkhidmat kepada Allah. Yang keempat, jika ia lupa dengan Allah, ia segera berzikir. Yang kelima, tempat waktu sholat. Yang keenam, mengingat waktu. Dan yang ketujuh, selalu beragama agar selalu ikhlas, mengikuti nasihat, mengikuti sunnah, dan selalu bersikap ihsan. Indikator orang bahagia menurut Utsman bin Hasan Al-Hawbawi. Yang pertama, mempunyai keluarga saleh. Yang kedua, tidak zalim. Yang ketiga, rezekinya dapat membantu orang. Yang keempat, semangat beribadah. Yang kelima, menjaga sholatnya. Yang keenam, bergaul dengan orang saleh. Yang ketujuh, bersikap tawadhu. Yang kedelapan, bersikap dermawan. Dan yang kesembilan, tidak lupa kematian. Faktor hati manusia menjadi sakit. Yang pertama, salah bergaul. Kedua, berangan-angan. Ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah. Yang keempat, terlalu kenyang.
yang kelima terlalu banyak tidur, dan yang keenam berlebihan. Mengapa manusia harus beragama dan itu dapat membahagiakan umat manusia? Karena hidup beragama itu adalah fitrah. Manusia merasakan nikmat, nyaman, dan tenang, sedangkan tanpa agama manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan tidak tentram atau tidak dalam kebahagiaan. Agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama itu historis. Beragama adalah kebutuhan yang hakiki. Kebahagiaan ditemukan jika ada keserasian antara akal atau mencari dan sampai kepada Tuhan, dan wahyu seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, psikologis. Manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Hal itu didapatkan jika dekat dengan Tuhan. Tuhan yang Maha Suci hanya bisa didekati dengan jiwa yang suci. Ketiga, sosiologis. Manusia adalah makhluk sosial atau kebahagiaan diperoleh manakala manusia diterima dan dihargai oleh lingkungannya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah, model beragama yang benar. Tauhidullah artinya membebaskan manusia dari takhayul, khurafat, dan mitos. Hal itu dapat menempatkan manusia ke tempat yang bermartabat. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Lisan yang berzikir, hati yang suci, terhindar dari makanan yang haram, menyibukkan diri dengan berkhidmat kepada Allah. Kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan. Manusia menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam tujuan itu mustahil tanpa ada landasan agama, karena kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Untuk meraihnya, ikutilah cara yang telah ditetapkan Allah. Selanjutnya, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membangun insan kamil. Makna iman. Iman memiliki arti ketentraman dan kedamaian kalbu, yang dari kata itu bisa muncul kata al-amanah atau dapat dipercaya. Yang dimaksud keimanan seseorang terhadap suatu hal jika dalam hati orang tersebut telah tertanam kepercayaan dan keyakinan tentang sesuatu, dan sejak saat itu ia tidak khawatir lagi terhadap penyelusupan kepercayaan lain yang bertentangan dengan kepercayaannya. Makna Islam. Islam itu sendiri secara bahasa memiliki banyak pengertian, di antaranya yaitu berserah diri, tunduk atau patuh, bersih atau suci, selamat atau sejahtera, dan perdamaian. Islam yang dimaksud dalam hal ini adalah rukun Islam, yaitu 5 tindakan dasar dalam Islam yang dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. 5 rukun Islam yaitu: 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2. Mendirikan salat, 3. Berpuasa di bulan Ramadan, 4. Membayar zakat, dan 5. Naik haji jika mampu. Makna ihsan. Insan kamil terbagi atas 3 tindakan, yaitu tindakan permulaan. Artinya pada tingkatan ini insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Tingkatan menengah. Pada tingkatan ini insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat manusia yang terkait dengan realitas kasih Tuhan. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkatan ini telah meningkatkan dari pengetahuan biasa, karena sebagian hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Tingkatan terakhir. Pada tingkatan ini insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Bagaimana membangun paradigma Qur'ani?
Pengertian paradigma Qur'ani. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran karena mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan dan dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Mengapa? Karena pertama, meluruskan akidah manusia. Kedua, memegahkan kemuliaan manusia dan hak manusia. Ketiga, mengajarkan manusia agar beribadah secara baik dan benar. Keempat, mengajarkan manusia menyucikan rohani. Kelima, membangun rumah tangga yang sakinah. Keenam, membangun umat menjadikan saksi atas kemanusiaan. Ketujuh, mengajak agar saling tolong-menolong. Sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis. Ada masa keemasan Islam, yaitu karena umat Islam berada dalam puncak, yaitu puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pengetahuan, dan teknologi, serta pertahanan dan keamanan. Karena itu, Islam menjadi pusat peradaban dan superpower dalam ekonomi dan politik. Hal itu karena menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri kehidupan modern ialah pembangunan yang membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Kunci sukses dunia Islam adalah kembali kepada Al-Quran. Al-Faruqi menjabarkan dengan langkah berikut. Yang pertama, memadukan sistem pendidikan Islam. Kedua, meningkatkan visi Islam. Ketiga, pengawasan prinsip pengetahuan Islam. Jadi, kesimpulan dari kelima materi tersebut adalah dalam hidup kita sangat membutuhkan yang namanya pendidikan agama Islam, terutama di perguruan tinggi. Mengapa? Karena dengan pendidikan agama Islam kita bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki atau kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan dengan pendidikan agama Islam kita bisa menjadi insan kamil atau muslim yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan muslim lainnya. Serta kita bisa menciptakan perdamaian dunia. Karena dengan agama Islam kita bisa menumbuhkan paradigma Qur'ani pada setiap muslim yang ada di bumi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.